Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kucingmu tiba-tiba menunduk, menatap tajam sesuatu yang bergerak, lalu menerkam dengan kecepatan luar biasa? Anehnya, tingkah itu mirip sekali dengan cara singa berburu di padang Afrika, atau macan tutul yang mengendap di balik semak. Mereka semua, meski hidup di dunia yang sangat berbeda, punya naluri yang sama. Dan jawabannya tersembunyi di dalam DNA mereka. Warisan kuno dari keluarga besar bernama Felidae. Bantu like, komen, dan subscribe channel kecil ini ya. Felidae adalah famili mamalia karnivora yang secara umum dikenal sebagai keluarga kucing. Famili Felidae dibagi menjadi dua subfamili utama. Pantherinae, termasuk kucing-kucing besar yang bisa mengaum seperti singa, harimau, macan tutul salju, dan jaguar. Felinae mencangkup kucing-kucing berukuran lebih kecil seperti kucing domestik, cheetah, puma, dan serval. Famili ini mencangkup sekitar 41 spesies kucing yang masih ada, yang hidup di berbagai habitat di seluruh dunia kecuali Antartika dan Australia. Sekitar 25 juta tahun lalu, di masa ketika bumi masih liar dan penuh predator raksasa, leluhur pertama Felidae mulai muncul. Mereka kecil, cepat, dan punya satu keunggulan: refleks dan insting berburu yang luar biasa. Seiring waktu, mereka berevolusi, menyebar ke seluruh benua, membentuk spesies yang kini kita kenal: harimau, singa, macan tutul, cheetah, dan kucing rumahan. Tapi yang luar biasa, meskipun mereka terpisah ribuan tahun dan ribuan kilometer, mereka semua masih menyimpan kode genetik yang sama, kode pemburu. Para ilmuwan menemukan bahwa gen Felidae mengatur hal-hal luar biasa. Misalnya, gen TLR yang membuat kucing sangat sensitif terhadap bau daging mentah, insting alami untuk mengenali mangsa. Lalu ada gen PDE6C yang membuat penglihatan malam mereka begitu tajam hingga bisa melihat dalam kegelapan 6 kali lebih baik dari manusia. Bahkan, gen miosin dan aktin di otot mereka tersusun sedemikian rupa untuk menghasilkan gerakan cepat, lembut, dan nyaris tanpa suara. Itulah sebabnya, entah itu singa di sabana atau kucing di dapur rumahmu, mereka sama-sama bisa bergerak tanpa meninggalkan jejak. Yang menarik, studi DNA juga menunjukkan bahwa kucing peliharaan modern masih berbagi lebih dari 95% kesamaan genetik dengan kucing liar Afrika. Jadi, meski sekarang mereka terlihat manja, suka tidur di sofa, atau mengeong minta makan, di dalam tubuh kecil itu masih mengalir darah pemburu yang sama dengan macan tutul di hutan. Mereka tetap Felidae, predator sejati yang hanya menyamar jadi hewan peliharaan. Tapi ada hal lain yang membuat Felidae begitu unik. Tidak seperti banyak predator lain, mereka berevolusi untuk berburu sendirian. Bahkan dalam gen mereka, ada pengaturan perilaku sosial yang sangat minim. Itulah kenapa kucing sering terlihat independen, kadang cuek, bahkan terhadap pemiliknya sendiri. Sifat itu bukan karena sombong, tapi karena DNA mereka dirancang untuk bertahan hidup sendiri sejak jutaan tahun lalu. Berikut kita akan bahas 5 anggota family Felidae, khususnya subfamily Pantherinae. Dia adalah simbol mutlak dari kekuasaan, kebanggaan, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Di hamparan savana yang luas, hanya ada satu penguasa, sang raja. Tapi di balik gelar Raja Rimba ini, tersembunyi kisah yang jarang terlihat. Kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan strategi yang rumit. Inilah kehidupan nyata sang singa, jauh dari dongeng. Struktur sosial mereka adalah kunci kesuksesan. Berbeda dari kucing besar soliter lainnya, singa hidup dalam kelompok yang disebut kebanggaan atau pride. Para betina adalah tulang punggung. Mereka adalah pemburu ulung,
tim yang solid yang bekerja sama untuk menjatuhkan mangsa besar seperti zebra atau kerbau. Setiap gerakan adalah hasil koordinasi yang sempurna. Lalu apa peran sang jantan? Ia adalah pelindung. Kekuatannya yang mengesankan digunakan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan dari penyusup dan ancaman. Aumannya yang menggema bukan sekadar pertunjukan, tapi peringatan untuk semua yang mendengar. Ini adalah wilayahku. Tapi kekuasaan itu sementara. Setiap raja suatu hari akan ditantang oleh petarung yang lebih muda dan lebih kuat. Pertarungan untuk tahta adalah pertarungan hidup dan mati. Dan jika sang penantang menang, konsekuensinya sangat kejam. Ia akan mengambil alih kebanggaan dan seringkali menghabisi semua keturunan raja sebelumnya. Ini adalah siklus yang brutal, namun diperlukan untuk memastikan gen terkuat yang akan meneruskan garis keturunan. Jadi, lain kali Anda melihat sanksinya, lihatlah lebih dari sekedar kekuatannya. Lihatlah ayah yang melindungi, ibu yang berburu untuk anaknya, dan penguasa yang nasibnya selalu digantungkan pada ujung cakarnya. Ia bukan hanya raja, ia adalah jantung dari sebuah drama epik yang tak pernah berakhir di savana. Di kedalaman hutan, ada sebuah mitos yang berjalan. Sebuah bayangan yang nyaris tak terlihat. Sebuah desahan yang hampir tak terdengar. Dia adalah hantu yang berwujud daging dan darah. Dia adalah pembunuh sempurna yang menyatu dengan kegelapan. Dia adalah harimau. Untuk memahami harimau, kita harus melupakan segala yang kita tahu tentang singa. Ini bukan kisah tentang kebanggaan dan kekuasaan. Ini adalah kisah tentang kesendirian dan kesempurnaan. Harimau adalah makhluk soliter sejati. Setiap individu adalah raja atau ratu dari wilayah kekuasaannya yang luas. Garis-garis loreng pada bulunya bukan sekadar hiasan. Itu adalah kamuflase paling canggih di alam liar, membuatnya menghilang dalam permainan cahaya dan bayang-bayang di hutan. Berbeda dengan kerja tim singa, perburuan harimau adalah sebuah opera solo, sebuah simfoni kesabaran, penyergapan, dan kekuatan mutlak. Dia menyendiri, mengintai, dan menghitung setiap langkah dengan presisi yang mematikan. Dan dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Raja Savana. Dia adalah perenang yang ulung. Sungai dan danau bukanlah penghalang, melainkan jalan raya lain untuk berburu dan menjelajah. Wilayah seekor harimau jantan bisa mencakup puluhan bahkan ratusan kilometer persegi. Di dalam wilayah inilah, dia adalah penguasa tunggal, penjaga yang tak kenal ampun, dan penjelajah yang sunyi. Harimau tidak perlu sebuah auman untuk menyatakan kekuasaannya. Kehadirannya saja sudah cukup. Dia adalah jiwa hutan yang sebenarnya. Sebuah kekuatan yang sunyi, sebuah bahaya yang indah, dan sebuah misteri yang terus berlari menghindari pandangan kita. Saat dia menghilang kembali ke dalam bayang-bayang, kita hanya bisa terdiam, merasa beruntung telah menyaksikan secuil dari rahasia terbesar alam. Bayangkan sebuah pembunuh yang begitu kuat sehingga dia mengabaikan semua aturan. Dia tidak mencekik, dia tidak menunggu mangsanya lemas. Dia langsung menuju pada sumber kehidupan dan menghancurkannya. Selamat datang di dunia Jaguar. Fakta 1, mesin pembunuh dengan gigitan paling mematikan. Jaguar punya gigitan terkuat dibandingkan ukuran tubuhnya di antara semua kucing besar. Kekuatannya begitu dahsyat, bisa dengan mudah meremukkan tempurung kura-kura atau tengkorak sapi. Ini adalah mesin pemecah tulang berjalan. Kebanyakan kucing takut air, tapi bukan Jaguar. Dia justru menjadikan sungai sebagai restoran pribadinya. Menu favoritnya, kaiman dan anaconda. Bayangkan, seekor kucing yang berburu buaya. Seperti yang gue sebutin, gaya berburunya bikin ngeri. Dia langsung menggigit kepala mangsa untuk menghancurkan otaknya. Cepat, efisien, dan mematikan. Ini adalah salah satu metode berburu paling brutal di kerajaan hewan.
Jaguar adalah satu-satunya kucing besar asli benua Amerika. Dan dia adalah Master of Stealth. Dia bisa hidup sangat dekat dengan pemukiman, tapi kamu hampir tidak akan pernah melihatnya. Dia benar-benar hantu di hutan. Orang-orang zaman dulu sudah tahu betapa hebatnya Jaguar. Suku Maya dan Aztec menganggapnya sebagai dewa dunia bawah, simbol kekuatan dan kekuasaan. Mereka bukan menyembah tanpa alasan. Di dunia yang penuh dengan pemangsa yang berisik dan berkelompok, ada seorang ahli strategi yang sunyi. Seorang penjaga bayangan yang menguasai seni yang hampir hilang. Seni menghilang. Dia tidak perlu bertarung untuk memperebutkan tahta. Dia tidak perlu mengaum untuk menyatakan kehadirannya. Baginya, ketidakterlihatan adalah kekuatan tertinggi. Ini adalah kisah sang arsitek penyergapan, sang macan tutul. Lihatlah pola roset pada bulunya. Bukan sekedar hiasan, itu adalah jubah ajaibnya. Di bawah cahaya matahari Afrika yang terik, dia berubah menjadi bayangan dan cahaya yang berjalan. Sebuah ilusi optik yang hidup. Setiap gerakannya adalah sebuah doa bagi kesabaran. Dia bisa berbaring berjam-jam, menghilang di plen terbuka, hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak dengan kecepatan dan kekuatan yang mematikan. Dan inilah keunggulan mutlaknya. Pohon adalah benteng pribadinya. Sementara pemburu lain meninggalkan hasil buruan mereka untuk dirampok, macan tutul membawa hasil buruannya yang bisa lebih berat dari dirinya sendiri naik ke atas dahan yang tinggi. Di sanalah, di atas dunia, dia bisa makan dengan tenang, menyimpan sisa mangsanya dari para pencopet, dan mengawasi kerajaannya dengan tenang. Sebuah strategi yang terdik dan elegan. Macan tutul mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling keras atau paling kuat. Kekuatan sejati adalah tentang kecerdikan, adaptasi, dan penguasaan diri yang sempurna. Dia adalah bukti bahwa di alam liar, yang paling tangguh bukanlah yang paling mencolok, melainkan yang paling mampu menyatu, dan yang paling sabar menunggu kesempatannya. Di hamparan savana yang luas, ada sebuah panah yang melesat. Sebuah mahakarya evolusi yang diciptakan untuk satu tujuan mulia, kecepatan. Dia adalah pelari tercepat di muka bumi. Tapi di balik kecepatannya yang memesona, tersembunyi sebuah kehidupan yang rapuh. Sebuah kisah tentang kesendirian, kecemasan, dan perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup. Ini adalah kisah sang sprinter, sang cheetah. Tubuhnya adalah sebuah formula balap, tulang yang ringan, jantung dan paru-paru yang besar, cakar yang tidak bisa sepenuhnya ditarik untuk mencengkram tanah seperti spike atletik. Dalam hitungan detik, dia bisa mencapai kecepatan 100 km per jam, sebuah ledakan energi yang spektakuler. Tapi kecepatan itu datang dengan harga yang mahal. Tubuhnya sangat panas setelah berlari. Dia lemah dan rentan. Dan inilah paradoks sang juara. Dia bisa mengejar dan menangkap mangsa tercepat. Tapi seringkali, hasil buruannya direbut oleh pemangsa yang lebih kuat, yang lebih lambat darinya. Garis air mata hitam di matanya bukanlah untuk kesedihan, melainkan untuk mengurangi silau matahari seperti pelumas hitam yang digunakan atlet. Semua dalam hidupnya adalah tentang satu hal, berlari. Cheetah menejarkan kita bahwa menjadi yang tercepat tidak selalu membuatmu menjadi yang terkuat. Kehebatannya yang paling memukau juga sekaligus adalah kutukannya. Dia mengingatkan kita bahwa dalam perlombaan hidup, terkadang yang paling bersinar adalah yang paling membutuhkan perlindungan. Kini, setelah manusia menjinakkan sebagian dari mereka, gen Felidae terus beradaptasi. Mereka belajar hidup berdampingan dengan manusia, tapi tidak pernah benar-benar kehilangan naluri liar itu. Setiap kali mereka mengincar mainan, mengendus daging, atau menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, bisa jadi mereka sedang mendengarkan panggilan purba dari leluhur mereka, sang pemburu sejati. Jadi, lain kali saat kucingmu duduk diam menatap sesuatu yang tidak kamu lihat, ingatlah, mungkin dia sedang melihat dunia dengan cara yang sama seperti para raja hutan melihat mangsanya. Karena di dalam setiap kucing, besar atau kecil, liar atau jinak, DNA Felidae masih hidup.
abadi, misterius, dan penuh naluri pemburu.